Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di tengah pandemi ini kita masih bisa melaksanakan sidang seperti biasanya. Salat berserta salam tidak jum-jumnya kita sanjung sajikan karya keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Armia, NPM 14041040-111, mahasiswa jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Syarifullah. Saya ingin mempresentasikan hasil dari perancangan saya dengan judul Perancangan Terminal Bus Tipe A Kota Losmawe. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, kepada Bapak Insinyur Muslim Syah MSc, dan juga kepada Bapak Dr. Abdul Munir STMT. Terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen penguji saya, kepada Bapak Husnus Sawab STMT, kepada Bapak Insinyur Khairul Huda MN, dan juga kepada Bapak Riza Priyandi STMT. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil perancangan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep perancangan Terminal Bus Tipe A Kota Losmawe dengan tema arsitektur postmodern. Pada slide pertama ini, di sini kita dapat melihat kerangka berpikir dengan beberapa bagan. Yang pertama, latar belakang, tujuan dan sasaran, tinjauan pustaka, studi banding, tema, analisa, konsep, dan hasil rancangan. Konsep umum. Di latar belakang ini, kondisi terminal saat ini jika dipandang dari klasifikasi tipenya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terminal terlihat sepi dan tidak banyak aktivitas di dalamnya. Hal ini terjadi karena penumpang enggan menuju terminal dan tidak melakukan transaksi kendaraan bus di terminal dengan alasan jauh dari jalan raya. Maka, sebagian besar bus dan angkutan umum yang seharusnya menunggu penumpang di terminal terpaksa harus berhenti di sepanjang jalan di luar terminal agar mendapat penumpang. Dampak yang lebih luas adalah para angkutan umum dan bus yang berhenti di sepanjang jalan menyebabkan terjadinya penyempitan jalan dan berujung kemacetan. Jika dipandang dari kondisi fisiknya, berdasarkan persentase prasarana angkutan jalan Kementerian Perhubungan tahun 2017, tingkat kerusakan saat ini adalah 44% dan di sini tergolong rusak berat. Rumusan masalah, kondisi terminal tipe A Losmawe saat ini 44% dan tergolong rusak berat dan belum ada perbaikan sampai sekarang. Yang kedua, masyarakat enggan menuju terminal tersebut dikarenakan lokasi terminal saat ini jauh dari jalan raya. Yang ketiga, tidak tersedia fasilitas penunjang di area terminal. Maksud dan tujuan, merancang terminal tipe A Kota Losmawe sebagaimana dengan standar terminal tipe A pada umumnya, menurut data Kementerian Perhubungan. Yang kedua, merancang terminal tipe A Kota Losmawe dengan pengalihan lokasi terminal lama ke lokasi yang baru yang lebih strategis dan lebih luas. Yang ketiga, merancang terminal tipe A Kota Losmawe dengan menambah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Lokasi perancangan. Ini adalah lokasi awal, yaitu lokasi site lama. Ini berada di Jalan Merdeka Barat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmawe, yang rencananya akan dialihkan ke lokasi baru tidak jauh dari lokasi lama yang berada di Jalan Medan Banda Aceh, Krung Sawang Kupula, Kecamatan Muara II, Kota Losmawe. Lahan baru ini itu memiliki luas lahan sekitar 6,1 hektar. Dan lahan ini adalah lahan lama, yaitu memiliki luas sekitar 2,2 hektar. Kekurangannya dan pertimbangannya adalah, yang pertama, jauh dari jalan raya. Yang kedua, jika dilihat dari luas lahannya yang hanya 2,2 hektar, belum memenuhi standar terminal yang seharusnya, di mana standar terminal biasanya untuk tipe A adalah 4,7 hektar. Kemudian, pilihan site baru
yang berada di Jalan Medan Banda Aceh, Gunung Sawangkepula, Kecamatan Muara II, Kota Losmawe, memiliki luas lahan sekitar 6,1 hektar. Dengan batas wilayah, yaitu dari arah utara, Alu Asan, kemudian arah timur Muara II, arah selatan Gunung Sawangkepula, arah barat Alu Kering. Kelebihan dan pertimbangannya adalah, yang pertama, dekat dengan jalan raya. Yang kedua, jika dilihat dari luas lahannya yang berjumlah 6,1 hektar, sudah memenuhi standar terminal yang seharusnya. Seharusnya standar terminal tipe A adalah 4,7 hektar, dan jauh lebih cukup. Ini adalah existing site. Di sini lokasinya. Ini adalah arah menuju Banda Aceh, dan ini adalah arah menuju Kota Medan. Di sini, seperti kita lihat di gambar. Kemudian, ini adalah peraturan kawasan. Menurut Kanun Kota Losmawe nomor 2 tahun 2016 tentang restribusi izin mendirikan bangunan, maka yang pertama, koefisien luas lantai bangunan gedung atau bangunan gedung meliputi jika luas lantai sampai dengan 100 meter persegi, maka koefisien 1. Hingga nomor 7, luas lantai lebih dari 3000 meter persegi, koefisien 5. Yang B, koefisien jumlah lantai bangunan gedung atau bangunan gedung meliputi jika nomor 1, bangunan gedung lantai 1 lantai dengan koefisien 1, dan berikutnya bangunan gedung, misal bangunan reklame, bangunan menara yang di bawah 42 meter itu koefisien 5, bangunan menara di atas 42 meter 6, koefisien 6. Kanun Kota Losmawe nomor 1 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Losmawe tahun 2012 sampai dengan 2032, pasal 29, nomor 1, arahan pengembangan RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf B dilakukan berdasarkan proporsi RTH pada wilayah kota dialokasikan sebesar 30% dari luas wilayah kota. Yang kedua, proporsi RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. 10% RTH privat dan B. 20% RTH publik. Perhitungan KDB KLB Kota Losmawe. Dengan luas lahan baru yang tadi 6,1 hektar atau 61.287 meter persegi dan KDB Kota Losmawe 60% dan KLB 2,5. Maka KDB sama dengan luas lahan dikali KDB yaitu 61.287 meter persegi dikali 60% sama dengan 36.772,2 meter persegi. Dengan KLB, luas lahan kali KLB, 61.287 meter persegi dikali 2,5 sama dengan 153.217,5 meter persegi. Jadi jumlah lantai KLB dibagi KDB sama dengan 4,166 atau sekitar 4 lantai. Kemudian konsep arsitektur. Yang pertama kita akan menilik tentang definisi terminal bus. Apakah itu terminal bus? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terminal bus adalah perhentian bus, kereta api, dan sebagainya, atau penghabisan atau stasiun. Menurut A.K. Morlock tahun 1998, definisi terminal adalah titik-titik di mana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem dan merupakan komponen penting dalam sistem transportasi. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terminal bus merupakan sebuah titik dalam sistem transportasi darat di mana terjadinya arus masuk dan keluarnya kendaraan angkutan umum dan bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang. Maka dari pengertian di atas, ada beberapa fungsi terminal bus bagi beberapa pengguna. Yang pertama bagi penumpang, yaitu untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda kendaraan satu ke moda kendaraan yang lain, dan tempat sedia fasilitas dan informasi. Bagi pengelola, terminal bus berfungsi sebagai pengaturan pelayanan operasi bus, menyediakan fasilitas secara dan informasi bus serta fasilitas makanan. Untuk umum, terminal bus berfungsi sebagai fasilitas yang mendukung dalam suatu terminal antara lain musola, toilet, loker tiket, dan lain-lain.
Untuk pemerintah, dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas, dan menghindari kemacetan sebagai sumber pemungutan distribusi dan sebagai pengendali arus kendaraan. Berikutnya, sirkulasi parkir dan kendaraan. Di sini sangat penting sekali. Sistem parkir yang diterapkan untuk kendaraan penumpang adalah pemberhentian segaris. Menurut Morlock, sistem ini mengatur kendaraan datang lebih awal dan akan berangkat terlebih dahulu yang disebut FIFO, first in, first out. Selanjutnya, kendaraan akan menaikkan penumpang dan setelah itu berangkat atau keluar meninggalkan terminal melalui jalur keluar. Nah, ada beberapa persyaratan lokasi terminal. Menurut Wapemni 2002, persyaratan lokasi terminal utama atau terminal induk adalah yang pertama, terkait dengan sistem jaringan jalan primer, yaitu mempunyai jarak sekitar minimum 100 meter dari jalan primer. Yang kedua, terletak pada lokasi sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang integral dengan sistem angkutan primer lainnya. Yang ketiga, terkait dengan fungsi primer dalam tata ruang wilayah atau kota. Yang keempat, terletak pada lokasi sedemikian rupa sehingga tingkat kebisingan dan polusi udara tidak mengganggu lingkungan hidup di sekitarnya. Yang kelima, letak lokasi dapat dicapai secara langsung dengan cepat, aman, dan mudah oleh pemakai jasa angkutan regional. Berikutnya persyaratan teknis luas akses dan ke terminal. Ini ada beberapa keterangan. Dari hasil penjumlahan, maka dapat disimpulkan bahwa standar kebutuhan lahan terminal tipe A itu harus mencapai sekitar 4,7 hektar. Jika kurang, maka untuk terminal tipe A ini masih tidak layak untuk dikatakan terminal tipe A. Kemudian, kita beralih kepada studi kasus objek sejenis. Di sini ada terminal Tironadi Surakarta yang berlokasi di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan luas lahan sekitar 5 hektar. Terminal ini telah mendapat predikat terminal terbaik se-Indonesia karena dirancang dengan fasilitas keamanan yang tinggi, layaknya bandara. Hal ini dapat terlihat dengan adanya perangkat wall trough metal detector pada pintu utama terminal di sisi utara. Dengan adanya perangkat wall trough metal detector, petugas dapat meriksa barang bawaan penumpang apabila salah satu dari penumpang kedapatan membawa alat ataupun senjata berbahaya, maka akan terdeteksi oleh alat tersebut. Terminal Tironadi ini memiliki daya tampung sekitar 140 kendaraan dan dilengkapi dengan jalur khusus difabel untuk memandu penumpang tunanetra. Fasilitas terminal diakomodasi sangat maksimal, seperti zonasi kedatangan dan keberangkatan layaknya di bandara. Selain itu, terminal Tironadi juga memiliki skybridge atau jembatan layang yang dapat menghubungkan terminal Tironadi dengan stasiun Solo Balapan yang membentang sekitar 438 meter persegi. 40 meter. Yang kedua, studi kasus objek sejenis. Di sini ada terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Lokasi di Cakung, Jakarta Timur dengan luas lahan 12 hektar. Terbilang lebih luas daripada sebelumnya. Di sini terdiri dari 4 bangunan yang memiliki fungsi berbeda, yaitu ada Blok A yang khusus untuk awak bus AKAP, kemudian ada Blok B untuk ruang tunggu penumpang, Blok C kedatangan dari dalam maupun dari luar kota, kemudian Blok D ada khusus Transjakarta. Lalu Blok C ini memiliki 4 lantai, di mana lantai 1 area bisnis, lantai 2 untuk menurunkan penumpang, lantai 3 untuk food court, dan lantai 4 kantor pengurus, masjid, toilet, dan lainnya. Juga dilengkapi dengan lift dan eskalator. Kemudian kita akan masuk ke tema. Tema di sini adalah arsitektur postmodern. Di mana kita ketahui, arsitektur postmodern ini adalah sesuatu sesudah atau yang kemudian dari apa yang disebut modern. Khususnya di bidang seni, terlebih arsitektur, istilah ini diberikan kepada sebuah gerakan yang bereaksi melawan apa-apa yang menandakan modern. Maka, postmodern diartikan sebagai ketidakpercayaan terhadap segala bentuk narasi besar, penolakan filsafat, metanifis, filsafat sejarah dengan segala bentuk pemikiran yang mentotalisasi seperti liberalisme, Marxisme, atau apapun.
Maka dapat disimpulkan bahwa arsitektur postmodern adalah suatu aliran gaya arsitektur yang diambil dari aliran sebelumnya, yang kemudian dikembangkan menjadi suatu gaya baru karena sudah jenuh dengan gaya sebelumnya, yang membatasi terhadap sebuah narasi. Maka dengan adanya gaya postmodern ini dapat melawan segala bentuk batasan-batasan terhadap gaya sebelumnya. Di sini kita dapat mengenal beberapa ciri arsitektur postmodern. Yang pertama, itu mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer. Yang kedua, membangkitkan kembali kenangan historik. Yang ketiga, berkonteks urban. Kemudian mengembangkan kembali teknik ornamentasi. Bersifat representasional, berwujud metaforik, yaitu dapat berarti bentuk lain. Dihasilkan dari partisipasi, mencerminkan aspirasi umum, bersifat plural, dan bersifat eklektik. Di sini ada beberapa aliran arsitektur postmodern. Yang pertama kita lihat historism. Historism ini yaitu pemakaian elemen-elemen klasik, misalnya kolom-kolom Ionik, Dorik, Korintian, pada bangunan yang digabungkan dengan pola-pola modern. Yang kedua, ada street revivalism, yaitu pembangkitan kembali langgam neoklasik ke dalam bangunan yang bersifat monumental dengan irama komposisi yang berulang dan simetris. Yang ketiga, ada neo-vernacularism, yaitu menghidupkan kembali suasana atau elemen tradisional dengan membuat bentuk dan pola-pola bangunan lokal. Kemudian yang keempat, ada contextualism, yaitu urbanism plus ad hoc, yaitu memperhatikan lingkungan dalam penempatan bangunan sehingga didapatkan komposisi lingkungan yang serasi. Aliran ini sering juga disebut dengan urbanism. Yang kelima, ada metafor atau metafisikal. Metafisikal maksud kami, yaitu mengekspresikan secara eksplisit dan implisit ungkapan metafora dan metafisika, unsur spiritual, ke dalam bentuk bangunan. Yang terakhir ada postmodern space, yaitu memperhatikan pembentukan ruang dengan mengkomposisikan komponen bangunan itu sendiri. Nah, di sini ada studi banding tema. Saya mengambil Qingdao Cruise Terminal, di mana ini adalah terminal laut, terminal pelabuhan maksudnya, yaitu desain by Mazou Studio dan Jing Studio dengan luas lahan sekitar 59.920 meter persegi. Inspirasi bentuk arsitektur berasal dari layar. Jelas kita lihat di sini terminal terletak di pinggir laut, yaitu yang terkenal di Qingdao, kota berlayar, serta deretan atap bernada dari arsitektur bersejarah Qingdao. Nah, struktur ini sendiri terlihat jelas di bagian fasadnya, yaitu yang terbentuk dari struktur baja yang diekspos pada interior tanpa dinding tirai, sehingga bentuk struktural menjadi bahasa fasad yang paling kuat. Terlihat jelas ya. Kemudian interior dan cahayanya. Nah, langit-langitnya melalui kombinasi papan aluminium dan kaca, sehingga menghasilkan cahaya lembut dengan irama modular cahaya dan bayangan. Berikutnya kita kepada pengguna. Di sini ada pengunjung, ada pengelola, ada armada bus atau dan angkutan umum. Nah, di sini ada beberapa standar yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk tipe terminal. Di sini ada tipe terminal A, ada yang A1, A2, dan A3. Nah, di sini harus memiliki kepala terminal, petugas administrasi pengaturan, petugas pencatat keluar masuk bus, petugas pengatur lalu lintas, petugas PPNS, petugas penguji kendaraan bermotor, petugas teknologi informasi, teknisi elektrikal, teknisi mekanikal, petugas kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Kemudian analisa pengguna. Di sini ada pengelola terminal, seperti kita lihat. Kemudian ada pengelola kios atau retail. Kemudian ada pengunjung. Pengunjung ada penumpang, pengantar, penjemput. Kemudian ada armada bus, yaitu armada bus, armada angkutan umum. Kemudian ada pengelola terminal, dari kepala terminal, ruang rapat, yang lain hingga parkir petugas. Kemudian ada pelayanan penumpang, ada armada AKP dan AKDP. Ada kebutuhan pendukung, semisal musola, skybridge, kafetaria, dan lain-lainnya.
kebutuhan service. Nah, terakhir ini adalah total kebutuhan ruang terminal bus tipe A Kota Losmawe. Yang pertama, jika dilihat dari pengelola terminal, itu sekitar 1150,5 meter persegi. Yang kedua, pelayanan penumpang bus dan angkutan umum sekitar 3.804,4 meter persegi. Yang ketiga, kebutuhan pendukung 1977,02 meter persegi. Kebutuhan armada AKP dan KADP sekitar 6.598,45 meter persegi. Terakhir, kelompok ruang servis sekitar 94,5 meter persegi. Jadi total kebutuhan ruang yang diperlukan untuk tipe A Kota Losmawe adalah sekitar 13.624,86 meter persegi. Nah, di sini kita akan menganalisa site. Yang pertama dari faktor matahari. Potensialnya, kondisi matahari pada siang hari di bagian utara dan selatan sangat baik. Dan kemudian, solusi pada desain, yaitu memanfaatkan cahaya matahari pada bagian utara dan selatan semaksimal mungkin. Nah, kemudian memakai shading pada bagian timur dan barat. Kendalanya adalah kondisi pada siang hari, bagian timur dan barat sangat panas dan menyilaukan. Dikarenakan pertama Kota Losmawe adalah dekat dengan laut. Yang kemudian aksesibilitas, yaitu potensinya adalah lokasi site berada langsung di pinggir jalan sehingga memudahkan untuk diakses. Yang kemudian potensi angin pada bagian utara dan selatan dapat dimanfaatkan sebagai penghawaan alami. Solusinya adalah memanfaatkan semaksimal mungkin penghawaan pada bagian utara dan selatan. Kendalanya adalah site berada di tepi jalan besar dan juga merupakan terminal yang kemungkinan besar sering terjadi aktivitas keluar masuk kendaraan sehingga bawa udara yang kotor akibat debu. Yang berikutnya adalah kebisingan. Kendalanya adalah tingkat kebisingan cukup tinggi pada bagian timur dan utara. Disebabkan saya berada di tepi jalan besar dengan banyak kendaraan lalu lalang. Solusinya adalah pertama memasang alat dan material peredam suara untuk ruang-ruang yang butuh ketenangan. Kemudian mengatur ruang-ruang sesuai dengan fungsinya agar tingkat kebisingan tidak mengganggu. Nah, penzoningan berikutnya adalah zoning hijau ini, itu ada area publik, ada beberapa area. Kemudian yang merah ini adalah area privat, yang kuning adalah area service. Kemudian yang coklat ini adalah area semi privat. Berikutnya, block plan. Area biru ini artinya area publik untuk parkir pengunjung AKDP. Jadi area parkir di depan, setelah jalan raya langsung parkir. Kemudian yang warna coklat ini adalah area privat dan publik untuk bangunan AKDP. Di sini bangunan AKDP. Kemudian yang kuning ini adalah area servis untuk bengkel AKDP di belakang bangunannya. Kemudian di area ini, abu-abu ini adalah area publik untuk bangunan masjid. Kemudian ini, yang biru adalah pengunjung AKAP, area publik atau untuk tempat parkir pengunjung. Kemudian di sini adalah area servis untuk tower pemantauan. Di bagian coklat ini adalah area privat dan publik untuk bangunan AKAP. Dan area biru ini adalah area publik untuk parkir bus. Kemudian area kuning ini adalah area servis untuk bengkel AKAP. Maka hasil desain dari eksplorasi bentuk, yang pertama kita akan ke transformasi bentuk bangunan AKAP. Bangunan AKAP ini, ide desainnya adalah kubus yang memanjang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kubus ini dilapisi, berlapis maksudnya. Ada yang maju, ada yang mundur. Kemudian pada sisi bagian samping ini diberikan bentuk kaca, semua kaca, karena biar cahaya dan view lebih dapat. Kemudian ditambah juga dengan fasad, yaitu juga struktur. Di bagian ini akan ditambah struktur. Nah ini
Struktur ini struktural dimanfaatkan sebagai aspek arsitektural, yaitu di bagian depan dan belakang, samping kanan dan samping kiri. Ini adalah jalur kedatangan, ini peron kedatangan, kemudian di belakangnya ada peron keberangkatan. Kemudian yang kedua adalah transformasi bentuk bangunan AKDP, yaitu idenya sama, bentuk kubus memanjang dan disusun berlapis, dua lapis. Nah, di sini ada maju, ada maju, ada mundur, ada maju, ada mundur. Kemudian sampingnya ketika diberikan sentuhan sebagai dinding kaca, maka terlihat seperti di gambar. Kemudian ditambah dengan fasad, yaitu struktur sebagai aspek arsitektural, ditambah sampingnya dengan fasad-fasad lubang-lubang angin seperti di sini. Ditambah juga dengan bentuk segitiga yang mengisyaratkan bangunan di daerah iklim tropis. Berikutnya, kita akan masuk kepada konsep utilitas. Yang pertama adalah distribusi air bersih. Distribusi air bersih ini adalah menggunakan sistem tangki atap. Yang pertama, selama air digunakan tidak terjadi perubahan tekanan yang berarti pada alat plumbing. Yang kedua, pada sistem penyedia air tangki atas bekerja secara otomatis karena pada umumnya dilengkapi switch automatic sehingga kecil kemungkinan timbulnya kesulitan akibat penurunan tajam pada permukaan level air. Yang ketiga, ada perawatan tangki atas relatif lebih sederhana dibandingkan dengan sistem tangki tekan. Yang keempat, perlu pompa cadangan untuk bangunan yang besar dan tinggi. Yaitu, jika kita lihat bagannya, maka bangunan ini dari PDAM, reservoir bawah, ada pompa, kolam renang, banyak pembuatannya. Jadi sistem suplai bersih yang diterapkan pada bangunan ini ialah sistem tangki atas. Kemudian yang kedua adalah distribusi air kotor. Nah, distribusi air kotor ini mengambil sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari kloset, urinal, bidet, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat plumbing lainnya. Black water adalah air buangan yang berasal dari kloset, bidet, urinal, dan alat buangan lainnya. Air ini diteruskan ke shaft air kotor dan disalurkan ke STP. Selanjutnya limbah dianggap layak dibuang di rel kota. Yang ketiga, distribusi grey water. Distribusi grey water ini adalah air yang berasal dari wastafel, shower, air bekas cuci piring. Air ini dapat dibuang secara treatment atau diolah untuk dilakukan kembali. Ini terjadi recycle. Wastafel, dapur, STP, bak kontrol, kota, bak kontrol. Karena wastafel bisa untuk pembuatan dapur, bisa urinal, bisa jadi juga ke toilet. Yang kemudian yang keempat adalah sistem pendingin. Sistem pendingin di sini adalah proses pendinginan udara dalam suatu ruang tertutup diproses oleh AHU atau Air Handling Unit yang ditempatkan pada ruang terpisah. Maka udara dingin dari EHU dialirkan melalui ducting supply dan diffuser yang kemudian didistribusikan ke dalam ruangan. Maka udara panas ruangan dikembalikan ke EHU untuk didinginkan melalui griller dan ducting return sehingga tercipta siklus tertutup. Nah, ini adalah AC, kemudian ini adalah AHU, ini adalah cooling tower. Sistem ini akan diterapkan pada perencanaan. Kemudian kelima, sistem instalasi listrik. Nah, sistem instalasi listrik yang utama bangunan ini adalah berasal dari PLN. Sedangkan apabila terjadi pemadaman secara sistem, maka sistem cadangan listrik pada bangunan ini ialah genset dengan bantuan bahan bakar minyak. Nah, begini. Yang kemudian, instalasi sprinkler. Instalasi sprinkler merupakan sistem penunggangan untuk memadamkan kebakaran pada sebuah bangunan. Sprinkler akan secara otomatis menyala bila ada kebakaran terjadi. Nah, kemudian ada smoke detector. Smoke detector umumnya adalah sensor asap yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan asap di udara. Walaupun dengan kemampuan yang berbeda, sensor ini dapat mengenali perubahan udara yang disebabkan khususnya oleh asap. Yang ke-8 ada sistem fire hydrant.
Nah, sistem ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, tempat penyimpanan air. Tempat penyimpanan air reservoir. Yang kedua, sistem distribusi. Yang ketiga, sistem pompa hidran. Nah, tipe-tipe hidran, desain fire hydrant seperti gambar berikut. Ada yang begini per lantai, ada model vertikal, kemudian ada model horizontal. Nah, yang ke-9 ada sistem penangkal petir. Sistem penangkal petir, konsep penangkal petir berhubungan ini menggunakan teknologi ESE, Airless Streamer Emission. Bekerja dengan cara melepaskan ion dalam jumlah besar ke lapisan udara sebelum terjadi sambaran petir. Pelepasan ion ke lapisan udara secara otomatis akan membuat sebuah jalan menuntun petir untuk selalu memilih ujung terminal penangkal petir X. Elektrostatis. Nah, kita lihat di sini. Itu ada rod receiver, ada electrodes, ada compact ion generator. Nah, di sini ini adalah kabel konduktor. Di sini tanah ya. Ini ditanam ke tanah. Kemudian yang panah ini adalah batang penangkal petirnya. Jadi ketika petir menyambar, maka dia akan menyalurkan ke tanah. Tenaga itu akan dibuang ke tanah. Kemudian dari komponen-komponen, maka alat penerima logam tembaga yaitu logam bulat panjang runcing atau dikenal dengan speed. Ada kawat penyalur tembaga, ada pentanahan atau ground sampai dengan bagian tanah basah. Sistem pengaman atau penangkal petir telah dimulai sejak Benjamin Franklin pada tahun 1752. Menemukan teknik penangkal petir menggunakan interceptor yang dihubungkan ke tanah melalui konduktor pengembang. Kemudian berikutnya adalah konsep struktur. Konsep struktur di sini, yang pertama kita akan melihat struktur pondasi. Struktur pondasi di sini adalah pondasi tiang pancang atau dikenal pile foundation, yaitu di mana bagian dari struktur digunakan untuk menerima dan mentransfer atau menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah, penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Tiang pancang bentuknya panjang dan langsing yang menyalurkan beban ke tanah yang lebih dalam. Seperti kita lihat gambar, ya. Berikutnya adalah rigid frame. Sistem struktur ini adalah struktur rangka kaku atau dikenal dengan rigid frame. Adalah struktur yang terdiri atas elemen-elemen linear, umumnya balok dan kolom. Umumnya adalah balok dan kolom. Kemudian ada struktur dilatasi. Struktur dilatasi ini adalah sebuah sambungan atau pemisahan pada bangunan karena suatu hal memiliki struktur yang berbeda atau jarak yang panjang, yaitu karena perancangan terminal bus tipe A ini merupakan bangunan yang memiliki bentang yang panjang, yaitu selain penggunaan rigid frame juga menggunakan sistem dilatasi, di mana sistem dilatasi ini maksimalnya adalah 30-60 meter. Tapi amannya kita biasa mengambil di 40 meter, maka akan terjadi dilatasi. Nah, berikutnya adalah sistem struktur tangga. Struktur tangga di sini saya menggunakan sistem tangga beton. Kemudian struktur penutup atap. Penutup atap ini akan diaplikasikan atap dak beton. Atap dak ini berfungsi sebagai peletakan utilitas seperti roof tank, penangkal petir, dan rumah lift serta panel surya. Nah, berikut penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.